Halo semuanya, apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi bersama Miss Nidia dalam kelas fisika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Nah, kalau minggu semalam kita sudah belajar tentang resultan gaya. Apa sih hubungan resultan gaya dengan hukum Newton? Perhatikan, jika ada lebih dari satu gaya yang bekerja pada suatu benda, jika resultan gayanya kita tetapkan bernilai sama dengan nol, maka benda tersebut akan setimbang. Artinya apa? Dia akan mempertahankan posisinya. Jika awalnya dia diam, dia akan tetap diam. Dan jika awalnya dia bergerak, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama atau bisa dikatakan GLB. Sedangkan jika resultan gayanya tidak sama dengan nol, maka akan terjadi yang namanya perubahan gerak. Adanya percepatan. Bisa jadi jika resultan gayanya tidak sama dengan nol, maka benda tersebut akan dipercepat atau akan diperlambat. Sedangkan yang kedua akan terjadi yang namanya perubahan bentuk atau deformasi. Nah, hukum Newton sendiri ada tiga, yakni hukum pertama Newton, itu tentang kelembaman atau benda mempertahankan posisinya. Yang awalnya dia tetap diam, yang awalnya bergerak, dia tetap bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, yang kedua itu ada hukum dua Newton. Dia nanti kita akan menemukan rumus F sama dengan M kali A, atau bisa dibilang hubungan gaya dengan massa dan percepatan benda. Nah, hukum yang ketiga Newton itu berbicara tentang aksi-reaksi. Nah, jadi apa isi hukum pertama Newton? Apabila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, atau tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, benda itu akan diam, tidak bergerak, atau akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap atau konstan. Contohnya seperti ini. Jika kita letakkan sebuah buku di atas meja, jika kita tidak memberikan gaya berupa dorongan atau tarikan, maka buku yang kita letakkan tadi akan tetap diam di atas meja. Dia tidak akan bergerak dengan sendirinya karena tidak ada gaya. Begitu juga dengan kereta. Ketika kita membawa kereta atau kita membawa kendaraan, jika kita tidak mengerem atau menggas lebih kuat kereta kita, maka kereta kita akan bergerak dengan kecepatan yang sama. Oke? Nah, perhatikan contohnya. Hukum Newton, ada dua keadaan. Keadaan pertama itu keadaan mula-mula saat waktunya sama dengan 0 sekon. Sedangkan keadaan kedua itu terjadi pada saat waktunya itu 1 sekon. Nah, lihat. Di keadaan pertama, dengan T sama dengan 0 sekon, dia memiliki percepatan sama dengan 0 meter per sekon. Artinya tidak ada percepatan. Kalau tidak ada percepatan, bisa jadi benda itu diam, atau bisa jadi benda tersebut bergerak secara GLB. Karena kan GLB percepatannya sama dengan 0, karena nah, di keadaan kedua, setelah 1 sekon, benda tersebut tetap memiliki percepatannya itu 0 meter per sekon kuadrat. Tidak ada gaya yang bekerja terhadap benda, sehingga benda memiliki percepatan sama dengan 0 meter per sekon kuadrat. Nah, begitu juga dengan contoh kedua. Awalnya dia bergerak dengan 5 meter per sekon kuadrat percepatannya. Nah, setelah 1 sekon, benda tersebut bergerak, percepatannya juga tetap 5 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika ada gaya yang bekerja pada sebuah benda? Oke, nah kalau ada gaya yang bekerja pada sebuah benda yang resultannya tidak sama dengan nol ya nak, itu sudah masuk ke hukum Newton yang kedua. Kalau hukum Newton pertama, dia berbicara tentang resultan gayanya sama dengan nol, atau tidak ada gaya yang bekerja. Sedangkan di hukum Newton kedua berbicara ada gaya yang bekerja dan resultannya tidak sama dengan nol. Perhatikan contohnya. Di keadaan pertama, benda tersebut diam, atau percepatannya itu 0 meter per sekon kuadrat. Nah, benda tersebut ditarik dengan gaya 100 Newton. Apa yang terjadi setelah 1 detik dia ditarik? Nah, setelah 1 detik dia ditarik dengan gaya 100 Newton, maka percepatannya bertambah. Yang awalnya 0 meter per sekon kuadrat menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Berarti ada perubahan percepatan karena diberikan gaya. Nah, begitu juga dengan keadaan awal benda bergerak 2 meter per sekon kuadrat. Ini kan benda awalnya bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Benda tersebut kemudian ditarik dengan gaya 100 Newton. Nah, setelah 1 detik ditarik, benda tersebut memiliki percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Artinya ada perubahan percepatan yang ditandai dengan dipercepatnya gerak benda karena percepatannya naik dari 2 menjadi 4. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ada lebih dari satu gaya yang bekerja pada sebuah benda? Tadi kan hanya ada satu gaya, bisa membuat benda diam jadi bergerak, bisa juga membuat benda bergerak menjadi dipercepat atau menjadi diperlambat. Nah, bagaimana jika lebih dari satu gaya yang bekerja katanya? Perhatikan contohnya. Nah, sebuah benda dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat, dia ditarik dengan gaya pertama 100 Newton, dan dia juga didorong dengan gaya kedua. Ada dua gaya yang bekerja, F1 dengan F2-nya. Setelah 1 sekon dia ditarik dan didorong, percepatannya naik menjadi 6 meter per sekon kuadrat. Nah, lihat F1 dengan F2-nya searah menuju ke kanan.
maka benda tersebut akan dipercepat. Jadi jika ada dua gaya yang bekerja secara searah, benda tersebut akan bergerak dipercepat. Sedangkan jika ada sebuah benda dengan kecepatan 4 meter per sekon kuadrat, dia bergerak karena ditarik oleh gaya pertama 100 Newton ke kanan, dan dia juga ditarik oleh gaya kedua. Lihat, gaya pertama dan gaya keduanya berlawanan arah. Nah, yang terjadi setelah 1 sekon adalah benda tersebut akan diperlambat, ditandai dengan percepatan yang berkurang dari awalnya 4 menjadi 2. Nah, jadi kalau ada dua gaya yang bekerja berlawanan arah, maka geraknya akan diperlambat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana gaya yang dibutuhkan jika massa bendanya diperbesar atau diperkecil? Pertanyaan keduanya, bagaimana gaya yang dibutuhkan untuk mendorong mobil dan mendorong kereta? Artinya bandingkan gaya yang dibutuhkan ketika kita mau mendorong mobil dan ketika kita mau mendorong kereta. Oke, perhatikan, ada Miss bikin gambar seseorang yang lagi mendorong kereta dan beberapa orang yang mendorong mobil. Nah, dari kedua gambar ini, jika kita perhatikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa motor pastinya memiliki massa yang lebih kecil dibanding mobil, kan? Nah, motor dapat didorong oleh satu orang, sedangkan ketika satu orang mendorong mobil, maka mobil tersebut tidak dapat bergerak. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa orang. Artinya, motor yang memiliki massa lebih kecil dapat bergerak jika menerima gaya yang lebih kecil dari satu orang. Sedangkan mobil yang memiliki massa lebih besar tidak dapat bergerak jika hanya menggunakan gaya yang dihasilkan oleh satu orang. Dia membutuhkan gaya yang lebih besar, makanya digunakanlah beberapa orang ketika mendorong mobil. Nah, gaya yang dibutuhkan mendorong mobil lebih besar dibanding gaya yang dibutuhkan untuk mendorong kereta, atau dapat disimpulkan bahwa gaya mobil lebih besar dibanding gaya yang digunakan untuk mendorong kereta. Jadi ketika suatu massa diperbesar, massa bendanya diperbesar, maka gaya yang dibutuhkan untuk mendorong benda tersebut atau menarik benda tersebut harus lebih diperbesar. Sedangkan arah percepatannya atau arah pergerakan bendanya itu sama dengan arah resultan gaya. Maksudnya, kemana resultan gaya yang lebih besar mengarah? Contohnya lebih besar resultan gayanya ke kanan, maka benda tersebut akan bergerak ke kanan. Sama seperti kita bermain tarik tambang. Nah, tim yang memiliki gaya lebih besar yang akan menang. Karena apa? Karena tali akan mengarah ke tim yang menghasilkan gaya lebih besar. Oke? Nah, jadi si Isaac Newton mengeluarkan hukum kedua Newton yang berisi percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Nah, arah percepatannya sama dengan arah gaya yang bekerja padanya. Apa maksudnya berbanding lurus dengan gaya, percepatannya berbanding lurus dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa? Nah, maksudnya bahwa benda yang bermassa lebih besar akan memiliki percepatan yang lebih kecil. Nah, jadi percepatannya akan semakin besar jika gayanya semakin besar, dan percepatannya akan semakin kecil jika massanya diperbesar. Maksudnya seperti itu ya, nak. Ingat kata kuncinya, percepatan berbanding lurus dengan gaya, dan percepatan berbanding terbalik dengan massa. Atau ketika hukum Newton 2, nanti kita akan kenal rumus F sama dengan M kali A. Nah, kalian sudah pernah Miss ajarkan ya, rumus segitiga seperti ini. F-nya di atas sama dengan M kali A. Ingat, kalau ke sampingnya dikali, kalau ke bawah dibagi. Makanya kalau ditanya F, maka rumusnya jadinya M kali A. Sedangkan kalau ditanya M, maka rumusnya jadinya F per A. Kalau ditanya A, rumusnya jadi F per M. Contohnya, sebuah gaya 400 Newton bekerja pada sebuah batang kayu yang sedang terapung di atas sungai. Nah, batang kayu tersebut mengalami percepatan sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, berapakah massa batang kayunya? Tulis dulu diketahuinya sesuai soal. Dan yang ditanyanya adalah M. Ingat ya, nak, kalau ditanya M, maka rumusnya menjadi F per A. Makanya di sini Miss pakai rumus M sama dengan F per A. Ini sama dengan 4000 per 4. Makanya hasilnya nanti sama dengan 1000 kg. Nah, ada pertanyaan. Apa benar benda tidak bisa memberikan gaya balik? Jadi kalau contohnya kita dorong sebuah kotak gitu, apa benar gaya kotak tersebut tidak memberikan gaya balik terhadap kita? Nah, jawabannya salah ya. Karena ketika kita memberikan gaya pada benda, benda tersebut akan memberikan gaya balik kepada kita. Contoh seperti ini. Ketika ayah mau memaku sebuah paku menggunakan palu, perhatikan gambarnya, maka ketika palu tersebut akan memberikan gaya kepada paku. Ketika dipukulkan palunya ke paku, maka berarti palunya itu memberikan gaya terhadap paku. Nah, gaya ini dinamakan dengan gaya aksi. Ketika paku menerima gaya dari palu, paku akan memberikan gaya balik kepada palu, dinamakan gaya reaksi. Jadi ketika kita memukul paku menggunakan palu, nah artinya kita memberikan gaya terhadap paku. Nah, ketika palu kita bersentuhan dengan paku, maka paku tersebut akan menerima gaya dari palu dan akan memberikan gaya balik. Nah, gaya balik ini disebut sebagai gaya reaksi. Buktinya apa? Buktinya apa paku tersebut memberikan gaya balik?
Nah, buktinya ketika palu kita bersentuhan dengan paku, sesudah itu maka palu kita akan memantul kembali kan. Nah, itu bukti bahwa paku memberikan gaya balik, dinamakan gaya reaksi. Contoh kedua nih, ada seorang anak yang mendorong tembok. Nah, dia mendorong tembok, itulah gaya yang merah atau gaya aksi. Ternyata dia dapat terdorong lagi ke belakang, anak tersebut dapat terdorong ke belakang karena tembok memberikan gaya juga terhadap anak itu yang namanya gaya reaksi. Nah, lihat, Budi memberikan gaya terhadap tembok, dinamakan gaya aksi. Nah, tembok juga akan memberikan gaya balik terhadap Budi, dinamakan gaya reaksi. Oke, berarti gaya awal yang diberikan terhadap satu benda itu namanya gaya aksi. Sedangkan ketika benda tersebut menerima gaya dari kita, maka benda tersebut akan membalikkan, memberi gaya juga. Itulah namanya gaya reaksi. Makanya hukum ketiga Newton berbunyi, ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya juga terhadap benda pertama yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Hanya di sini lihat gaya aksi itu berlawanan dengan gaya reaksi. Oke, sekian pembelajaran kita. Miss harap kalian mengerti. Jadi nanti tugasnya nak, kalian harus menyimpulkan menurut bahasa kalian sendiri dari hasil menonton video, apa sih hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga Newton. Ingat ya nak, gunakan bahasa sendiri. Jangan gunakan bahasa Miss yang dari video ini, atau jangan gunakan bahasa Google. Miss mau kalian mandiri untuk membangun pengetahuan kalian sendiri. Oke, sampai jumpa di pertemuan fisika selanjutnya. Miss harap tugas dan kuis kali ini dapat kalian kerjakan tepat waktu dan dapat memberikan hasil yang baik. Nilai kuisnya dan tugasnya dapat baik. Oke, sampai jumpa.